Pak Nelly, sidang perkara PHPI Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Jumat, 24 Januari tahun 2025. Mohon dibantu Panitera yang mulia untuk PPT-nya. PPT-nya ini Baik. Pak, dari awal eksepsi. Baik, terima kasih. Selisih suara pemohon dan pihak terkait melewati ambang batas. Kami tampilkan dalam bentuk tabel. Jumlah suara sah 52.144. Selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait 3.984. Ambang batas 2%, 1.043. Lanjut. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak ada kejadian krusial yang menjadi alasan penundaan ambang batas. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa yang sama dengan kondisi dalam putusan mahkamah dalam perkara pilkada yang menjadi alasan mahkamah menunda pemberlakuan ambang batas yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024 untuk menjadi alasan penundaan pemberlakuan ambang batas. Dalam positanya mengenai keterlibatan ASN, pergantian aparatur camat dan money politik, pemohon tidak memberikan dengan jelas hubungannya dengan para pemilih yang akan mempengaruhi hasil pemilihan yang terjadi secara masif di berbagai tempat dengan keterlibatan berbagai struktur organisasi pemerintah secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa dengan suatu perencanaan yang sistematis. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi mahkamah untuk menunda ambang batas sehingga pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam agenda putusan dismisal. Lanjut. Petitum pemohon tidak jelas. Petitum angka 3 pemohon mengutip pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan. Namun dalam positanya tidak ada satupun frasa pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan. Dalam positanya pemohon hanya menyebut frasa pasal 71 ayat 1 dan pasal 71 ayat 5. Petitum angka 3, angka 4, angka 5, pemohon menuntut diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, namun pemohon tidak menuntut pembatalan SK penetapan calon nomor 204-2024. Bagaimana mungkin pasangan calon nomor 2 bisa didiskualifikasi apabila SK penetapan pasangan calon tidak dibatalkan? Petitum angka 7, pemohon menuntut menetapkan paslon peraih suara terbanyak kedua sebagai paslon bupati dan wakil bupati terpilih. Pemohon tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan peraih suara terbanyak kedua. Dalam petitumnya pada angka 2, pemohon menuntut dibatalkan SK penetapan hasil sepanjang menyangkut pihak terkait, maka hanya terdapat 2 pasangan calon, sehingga pasangan calon peraih suara kedua bukan lagi pemohon, melainkan pasangan calon nomor 1. Dalam petitumnya pada angka 7, pemohon tidak meminta dirinya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Lanjut. Kami anggap dibacakan untuk berikutnya. Lanjut. Petitum pemohon tidak jelas. Petitum mulai dari angka 1 sampai angka 10 merupakan suatu tuntutan yang bersifat alternatif, di mana petitum alternatif dimulai pada petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 10. Petitum demikian adalah petitum yang tidak jelas karena tidak jelas apa maunya pemohon, atau bahkan petitum pemohon antara petitum yang satu dan lainnya saling bertabrakan. Contohnya, pemohon meminta ditetapkan sebagai pemenang, namun di sisi lain menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang. Bagaimana mungkin pemohon dapat ditetapkan sebagai pemenang apabila pada saat yang bersamaan harus dilakukan pemungutan suara ulang, di mana perolehan suara pemohon belum dapat dipastikan berapa jumlahnya. Lanjut. Posita pemohon tidak jelas, kami anggap dibacakan. Lanjut. Kemudian pokok perkara. Dalil. Dalam positanya mulai halaman 10 sampai dengan 18, pemohon menuduh termohon lalai sehingga terjadi pelanggaran TSM berupa keterlibatan ASN dan kepala desa yang mendukung pihak terkait. Dalam positanya malah halaman 16 sampai dengan halaman 20, pemohon menuduh termohon lalai sehingga terjadi praktik politik uang. Bantahan, termohon tidak terlibat dalam kegiatan yang dituduhkan oleh pemohon. Adanya keterlibatan ASN dan aparatur desa yang dianggap mendukung pihak terkait, serta politik uang bukan merupakan kewenangan dari termohon, melainkan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. Termohon tidak pernah menerima laporan dari Bawaslu terhadap kejadian tersebut. Lanjut. Dalil pemohon menyatakan pada waktu rapat pleno tingkat Kabupaten Kepulauan Sula telah menyatakan berbagai keberatan atas dugaan pelanggaran pada tingkat TPS yang dituangkan dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Bantahan, semua saksi pemohon hadir pada tingkat TPS dan tidak pernah ada yang menyatakan keberatan. Semua saksi TPS menandatangani berita acara formulir model C hasil. Dalil pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan permasalahan yang ada, permasalahan yang didalilkan yang terjadi pada TPS mana.
Keberatan pemohon terkait permasalahan di TPS seharusnya disampaikan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan agar bisa dilakukan koreksi secara berjenjang secara langsung pada formulir model di hasil kecamatan. Tidak ada saran rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. Petitum, dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula nomor 220 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 pukul 17.32 WIT, menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et pono. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Ali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.